Dan yang bisa menentukan itu hanya ahlinya. Ahlinya pun siapa? Ahli patologi. Dan ahli patologi pun hanya bisa kalau melakukan otopsi. Tapi tanpa otopsi, hakim bisa mengatakan ini mati karena cyanida. Pemirsa Silat RCTI, kontroversi kasus kopi cyanida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin 7 tahun silam tampaknya bergulir semakin panas. Apalagi pasca kemunculan dua tokoh yang berhubungan dengan kasus tersebut, yakni Edi Darmawan Salihin, ayah mendiang Mirna, dan Oto Hasibuan, kuasa hukum terpidana Jessica Kumala Wongso. Berbagai pro kontra pun sontak bermunculan di tengah publik. Dan kini pasca bertambah panas, Oto bahkan berencana mengajukan peninjauan kembali atau PK kasus kematian Mirna. Bukan untuk mencari menang atau menyalahkan pihak lain. Namun menurut Oto, hal itu murni lantaran dirinya kasihan kepada Jessica. Dihukum atas kesalahan yang menurutnya tidak diperbuatnya. Karena perkara ini adalah hutang profesi saya. Saya katakan sebagai hutang profesi karena bagaimana ya, saya meyakini berdasarkan hati dan pikiran saya dengan ilmu yang Tuhan berikan pada saya bahwa Jessica ini tidak bersalah. Pasti kita akan mengajukan PK. Ya. Tapi saya hanya ingin Krisnamurti membuka kepada publik. Jujurlah, kenapa Anda tidak otopsi? Itu aja saya Pak. Anda kan bujuk-bujuk Darmawan Salihin untuk otopsi. Tapi setelah dibawa ke sana, kenapa Anda tidak otopsi? Anda bilang kan kalau tidak otopsi kan case close. Tapi kenapa Anda bawa ke pengadilan? Tolong Krisnamurti jawab hal ini. Kalau tidak bisa, dengan hormat, mungkin Pak Kapolri dengan hormat. Mungkin Pak Kapolri boleh bertanya, nggak usah diperiksa, ditanya aja. Masyarakat pengen tahu, saya juga pengen tahu, kenapa Krisnamurti tidak melakukan otopsi. Padahal dia bujuk-bujuk Mirna Salihin untuk otopsi, tapi dia tidak otopsi. Kan udah 7 tahun yang lalu dia korek-korek lagi, itu mau ngapain coba? Terbukti secara sah dan meyakinkan tidak ada yang meringankan. Ya, sebagai kuasa hukum Jessica, dalam kasus kematian mendiang Mirna, Oto mengaku banyak kejanggalan yang ia rasakan selama proses persidangan bergulir. Salah satunya yakni terkait otopsi terhadap jasad Mirna yang menurutnya sama sekali tidak dilakukan. Padahal itu merupakan syarat utama untuk menentukan penyebab kematian, apalagi dalam perihal kasus pembunuhan. Kejanggalan juga diungkapkan oleh Dr. Yaya Suryaatmaja, dokter forensik yang turut memeriksa kematian Mirna beberapa tahun silam. Saya tahu Mirna itu sudah minum karena habis dia minum, dia bilang rasa kopinya nggak enak. It's awful, dia bilang seperti itu. Nggak enak, aneh gitu. Terus sodorin ke muka saya gini, suruh cobain. Terus saya cium, wanginya emang nggak enak. Saya nggak pernah cium kopi wanginya Kenapa Jessica tidak mencicipi atau mencobanya? Waduh, aromanya saja sudah kayak gitu, saya tidak. Dan aroma itu tidak pernah atau sebelumnya tidak tercium oleh Anda ya ketika kopi itu dihidangkan di atas meja? Iya, sampai didekatkan gitu baru tercium. Sekarang kalau dia itu tahu ya, di dalam itu, di dalam gelasnya tuh, di sampelnya itu 7.400. 7.400. Nah, makanya pada waktu sidang dia bilang, ini ada di cyanida segini. Saya bilang, Pak, kalau ada cyanida segitu, Semua pasti bisa cium. Pingsan semua, saya bilang. Terus saya tekan, kan forensik kan biasa kan, kalau mau periksa ini kan saya tekan gini kan, tekan supaya lambungnya ketekan terus keluar hawa kan, saya giniin. Saya nggak nyium. Nggak nyium Sama sekali. Saya nih ya, saya kan dosen cyanida selama 30 tahun. Kalau saya nggak di mahasiswa lagi otopsi, saya masuk sama otopsi cyanida tuh saya bilang. Atas dasar apa dokter berani ngomong dokter cyanida? Cium. Karena baunya itu. Dokter pernah melihat cyanida itu sendiri? Oh, saya penelitinya, saya yang neliti. Ampun bos. Krisnamurti, dia itu adalah Direktur Kriminal Umum Polda Metro pada waktu itu. Dia membuat wawancara keterangan pers. Dia bilang, waktu itu pas di rumah duka, saya datang ke sini untuk membujuk, memberitahukan kepada keluarga besar Darmawan Salihin
supaya kasus mayat ini diotopsi. Karena kalau ada kecurigaan, ada dugaan matinya seseorang yang tidak wajar, maka harus dilakukan otopsi. Kalau tidak dilakukan otopsi, maka kami tidak bisa melakukan penyelidikan maupun penyidikan. Dan oleh karena itu, kalau dia tidak mau, katanya, dia harus bikin pernyataan dia tidak mau. Dan karenanya, case closed. Jadi saya bertanya dalam hati saya, kenapa Krisnamurti harus melakukan hal itu? Dia bujuk-bujuk Darmawan Salihin supaya mau mayatnya yang sudah mau dikubur, ya, dibuka kembali, diserahkan ke rumah sakit, ya, dibujuk-bujuk supaya diotopsi. Ternyata tidak otopsi. Ternyata tidak otopsi. Anehnya lebih lanjut, Dr. Yaya menegaskan bahwa dirinya yang merupakan seorang saksi ahli justru tidak dipanggil jaksa untuk memberikan kesaksian di pengadilan. Di sisi lain, Otto Hasibuan juga menjelaskan bahwa yang dibawa ke pengadilan hanyalah sampel dari organ Mirna, bukanlah otopsi seperti yang sebelumnya digadang-gadang akan dilakukan. Yang lebih membuat Otto heran, padahal jika jasad Mirna tidak diotopsi, seharusnya kasus tersebut dinyatakan ditutup tanpa adanya tersangka. Namun Jessica justru harus mendekam 20 tahun di dalam penjara atas perbuatan yang diyakini tidak dilakukannya. Tapi benarkah pihak kepolisian yakni tim penyidik kala itu Krisnamurti sempat mengunggah bahwa memang telah terjadi otopsi, namun langsung ia hapus unggahannya. Nah, semua orang yang dipanggil sebagai di BAP dipanggil ke pengadilan, kecuali saya. Saya dipanggil sama jaksa. Kan mestinya kan untuk menguatkan itu dipanggil saya. Nah sekarang gini ya, orang kematian, orang mati. Yang ahlinya siapa sih? Dokter kan? Iya. Nah jadi kesaksian dokter mestinya utama. Karena itu namanya saintifik kan. Yang mati nih orang, yang mesti diomongnya orang yang melakukan pemeriksaan dong. Iya. Si dokter selamat tuh di BAP. Nah saya itu juga mesti di BAP sebagai orang pertama kali yang memeriksa, ngelihat jenazah dari itu. Saya nggak dipanggil. Untuk tujuan apa? Dan apa yang terjadi hanya diambil sampel dari lambungnya, diambil sampel lambung, hati, dan beberapa. Tidak otopsi. Kalau otopsi itu kan dari atas sampai ke bawah dibelah semua. Jadi seharusnya kalau tidak diotopsi, ya case close. Simpel aja. Tapi kenapa nggak case-nya close? Gitu. Kedua, prinsip yang paling dasar di dunia ini, nggak ada satu orang pun yang bisa menentukan sebab matinya seseorang yang mati karena tidak wajar kecuali otopsi di dunia ini. Dan yang bisa menentukan itu hanya ahlinya. Ahlinya pun siapa? Ahli patologi. Dan ahli patologi pun hanya bisa kalau melakukan otopsi. Tapi tanpa otopsi, hakim bisa mengatakan ini mati karena cyanida. Otopsi, Pak Musyafak bilang anak lo ini sehat, Ed. Kita lihat lambung dulu karena lo bilang kan minum kopi. Kita buka, nggak tahu udah ketemu tuh cyanida di lambung Mirna, sampai luka-luka begitu, korosi. Soal spekulasi apakah memang ada pembunuhan dengan alasan asuransi dan sebagainya, terus terang aja saya nggak mau masuk ke situasi itu. Saya hanya very simple aja kok. Kalau ada dalam teori pembunuhan, kalau ada orang mati, maka selalu saya lihat pertama visum repertum. Ada pembunuhan berarti ada yang mati. Terus kalau yang mati, lantas ditanya sebab matinya apa. Ya kan? Nah, kasus ini ketanya sebab matinya cyanida. Lantas kita cek, apakah ada cyanida dalam tubuhnya? Ya tidak ada. Kalau tidak ada di dalam tubuhnya cyanida, selesai kasusnya. Ya jadi dia bilang udah kelar, tapi sekarang dia mau PK lah, dia mau gerasi lah sama Jokowi. Mungkin ada kemungkinan kasus ini digelar kembali. Nggak mungkin. Om jamin itu. Saya kasih tahu ya, hukum di Indonesia ternyata jalan.
Sudahilah persoalan ini ya, kita ribut-ribut nggak ada gunanya. Om yakinkan jangan nyawa Om bahwa yang bunuh Jessica pakai racun. Om udah jelasin semua tadi itu live. Nah itulah. Saat kasusnya bergulir, salah satu hal yang menjadi sorotan yakni tudingan bahwa Jessica membuang celananya yang diduga menjadi barang bukti karena terpapar oleh sianida. Hal itu pun langsung dibantah oleh Otto Hasibuan yang mengungkap bahwa sebenarnya celana itu dibuang karena sudah rusak oleh ART Jessica. Namun lagi-lagi ia tidak dihadirkan di persidangan sebagai saksi untuk menjelaskan yang sebenarnya terjadi. Lantas, selain itu, benarkah Otto juga menduga bahwa bukti CCTV yang selama ini digunakan dalam persidangan adalah rekayasa semata? Karena Jessica itu terbukti kan kenapa buang celana katanya. Ya kan? Nah, ini saya luruskan nih. Saya nggak ngerti kenapa ada isu ini dan siapa yang membuat isu ini. Jadi cerita yang sebenarnya berdasarkan berita acara yang saya baca. Ya. Namanya Nur Hayati atau apa lupa saya. Dia mengatakan, saya dikasih celana waktu Jessica pulang, saya celananya kan dimasuk di tempat lah gitu ya, tempat yang kotor. Lantas dia mau cuci, dia tanya sama Jessica, ini celananya robek. Begitu, kalau robek ya buang aja. Oleh si pembantu, disimpanlah itu di ember. 3 hari 3 malam di sana, ya kan. Selama proses ini polisi kan sudah datang menggeledah rumahnya si Jessica. Mestinya akal pikiran saya ini analisis. Kalau mereka betul-betul cari itu pasti dia dapat dong, atau mungkin dia dapat atau gimana. Nah kemudian 3 hari kemudian katanya oleh pembantu itu dia buanglah itu di tong sampah. Jadi pikir akal sehat saya kalau yang di tong sampah ya pasti dapat juga barang itu. Karena saya membaca ini saya penasaran. Karena saya nggak yakin ada sianida. Dia bilang kan celana dibuang karena katanya di situ ada bekas sianida. Kan lucu, di sini ada bekas sianida, di meja aja nggak ada gitu kan. Akhirnya saya beranikan diri. Saya minta pada jaksa, hadirkan saksi itu, pembantu itu. Supaya jangan ada dusta di antara kita. Supaya dia bercerita sebenarnya soal celana itu. Karena ini kan saksi yang memberatkan versinya jaksa. Jaksa nggak mau bawa saksi itu. Jaksa nggak mau bawa saksi itu. Jadi apa yang terjadi? Ya berarti tidak ada kesaksian tentang celana hilang. Kalau tidak ada orang yang bersaksi. Jadi itu cerita itu tidak ada. Saya nyatakan di sini resmi, cerita si celana hilang tidak ada karena tidak ada saksi yang bercerita itu di pengadilan. Menurut ahli yang kami ajukan persidangan, CCTV yang ditunjukkan di persidangan itu adalah rekayasa. Kata ahli saya itu. Contoh yang dibilangkan Pak Rute begini. Biasa kan perempuan ini pakai legging. Jadi kalau mau jongkok gini kan takut robek. Pasti ditarik gini kan? Iya kan? Sering kan telinga tarik gini kan supaya robek. Nah, tarik gini ini menurut ahli kita itu yang misalnya ini di replay digini-giniin CCTV-nya dibolak-balik. Seakan-akan dibilanglah dia menggaruk-garuk karena gatal karena sianida. Tumpahan. Padahal dia hanya gini doang nih. Tapi di video itu, di CCTV itu ditunjukkan gini. Seakan-akan dia garuk. Itulah rekayasa. Itu kami buktikan di persidangan. Dan ada bukti tandingannya. Ahlinya ada. Siap datang. Dan di sidang dia disebutkan itu rekayasa. Ya bohong sekali, bohong terus lah. Bohong satu lahir bohong yang terus-seterusnya. Jadi keluarganya bela-belain ya wajar lah ya, tapi jadi ikut ngebohong. Semua sampai oto-otonya juga ngebohong. Di balik kebenaran apakah Jessica Wongso benar-benar menghilangkan nyawa sahabatnya sendiri, publik pun semakin gencar menyuarakan untuk kembali membuka kasus kopi sianida. Apalagi kalau memang bukan ia pelakunya, betapa pilu harus mendekam 20 tahun di balik jeruji besi. Mirisnya tepat 9 Oktober 2023 hari ini, Jessica beranjak usia yang ke-35 tahun. Lantas, akankah kasus yang membuatnya harus menjalani hari-hari sebagai pembunuh berdarah dingin kembali dibuka
sebagai kado terindah yang diterima oleh Jessica. Pasti juga kan saya bilang sama dia minta grasi. Ya kan? Saya bilang, Jessica, karena saya pikir kan, udahlah walaupun kamu nggak salah, daripada kamu di sini sampai 20 tahun, siapa tahu saya bisa meyakinkan presiden atau otoritas dengan bukti-bukti yang ada, ajukan aja gerasi lah gitu. Terus Jessica bilang, kalau gerasi ada apa syaratnya Om? Syaratnya kamu harus mengakui kau bersalah dan kita minta ampun. Om dia bilang, kalau itu saya tidak mau. Saya tidak mau mengakui sesuatu hal yang tidak pernah saya lakukan Om. Ya tapi kau kan di sini terus-menerus. Gak apa-apa. Oh 20 tahun saya di sini juga saya terima. Kalau itu yang diminta, saya tidak akan mengakui apa yang tidak pernah saya lakukan. Saya tidak akan mengakui apa yang tidak pernah saya lakukan. Jangan ada kita pikir sini menang kalah. Saya juga tidak ingin menang. Saya hanya ingin keadilan ditegakkan. Jadi kalau nanti jaksa merasa, oh nanti saya kalah, jangan gitu dong. Ya, polisi mengatakan saya kalah, jangan. Saya juga kalau umpamanya Jessica juga dibebaskan, saya tidak pernah merasa menang. Bagaimana mungkin saya bisa merasa menang? Dia udah di penjara. Ya kan? Jadi kalau saya bilang saya mau menang, itu pasti saya tidak objektif. Kalau saya ingin menang. Ini prinsip saya sebagai lawyer ya. Saya nggak pernah ingin menang satu perkara. Kalau saya di pikiran saya mengatakan menang perkara, saya akan menghalalkan segala cara untuk menang. Tapi harus membenarkan dulu fakta-fakta hukumnya. Jadi permintaan saya sebenarnya, ya mari kita sama-sama. Kiranya Tuhan menolonglah atas bantuan teman-teman, bantu saya. Tapi terutama bantu Jessica. Kalau semuanya bisa bantu, ya karena sekarang ini media sosial bisa bersuara. Mudah-mudahan, siapa tahu Pak Jokowi mau mendengar di akhir jabatannya dia bisa memberikan suatu legacy, tidak hanya tol yang dilegasikan, hukum yang seperti ini. Ya misalnya bisa, silahkan. Coba presiden kita yang hebat itu, Joko Widodo. Kalau saya yakin dia menghormati hukum. Kalau sampai Jessica ngaku dia bunuh Mirna, kan mesti ngaku dulu. Jokowi bisa melotot tuh, hah? Lu bunuh Mirna? Berarti lu nggak kemarin ini ngebohong begitu hebat amat lu. Bisa dikatakan ini kasusnya ini seperti bangkit dari kubur ya. Sudah terkubur lama kemudian bangkit kembali kan begitu ya. Tapi memang dari sejak awal ketika kita melihat perkara ini bergulir di tahun 2006 ya. Kita lihat juga persidangannya kan live tuh ya. Jadi kita juga bisa mengikuti, meskipun mungkin saya yakin banyak opini-opini yang berbeda-beda ya. Di antara para ahli hukum pun mungkin juga punya pendapat yang berbeda-beda. Tapi kalau saya melihat bahwa memang dari sejak awal ini kasus lemah ya, artinya terlalu dipaksakan ya, terlalu dipaksakan, termasuk bukti-buktinya juga terlalu dipaksakan, sehingga sebenarnya kalau dari kacamata saya sebagai orang hukum melihat perkara tersebut ya, jadi ini tidak ada tendensi apapun ya, ini jelas murni objektivitas ya, objektivitas berpikir saya melihat bahwa tidak ada alat bukti yang cukup sah dan meyakinkan yang bisa menjerat Jessica itu adalah pelaku pembunuhan Mirna.